Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sari Nur Afroh, NIM E2019-2052 dari kelas Eksar 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Nikmatul Masruroh, MEI, yang berjudul tentang teori dan analisis produksi. Produksi merupakan mata rantai konsumsi yang menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Jadi, produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba, melainkan pemburu maslahah. Oleh karena tujuan produsen bukan hanya laba, maka pertimbangan produsen yang bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output maupun juga pertimbangan kandungan berkah yang ada pada sumber daya maupun output. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang atribut fisik dan nilai dalam produksi. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai, bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik maupun produk tersebut, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku, pembuatannya, kualitas keawetan barang, bentuk atau desain barang, dan lain-lain. Atribut fisik merupakan suatu barang atau esensi yang menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Terkadang harga barang bisa jauh melampaui nilai fungsionalnya karena tingginya nilai non-fisik yang ada pada barang tersebut. Sebagai contoh adalah raket dari petenis terkenal tingkat dunia yang dilelang dengan harga yang sangat tinggi dan tidak termasuk akal untuk sebuah raket. Di sini konsumen tidak sekedar memandang raket sebagai atribut fisik yang dalam hal ini adalah fungsinya untuk bermain tenis, melainkan nilai sejarah yang melekat pada raket tersebut yang terkait dengan kesuksesan puncak pemilik sebelumnya. Adanya nilai sejarah pada raket tersebut menyebabkan barang tersebut sangatlah berharga, dan di hadapan konsumen setiap barang atau jasa tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen paling penting dari dalam konsep maslahah. Begitu juga suatu barang atau jasa yang mengandung berkah yang banyak tidak bisa disamakan dengan barang lain yang mengandung berkah hanya sedikit. Gambaran sederhana tentang hal ini misalnya adanya dua merek raket tenis A di atas, di mana suatu raket tenis produksi oleh sebuah perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya, sementara satunya perusahaan B sangatlah menghargai tenaga kerjanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Sebuah mobil yang dapat ke tangan konsumen berkat adanya bahan-bahan yang mencukupi yang diolah oleh para tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidangnya, diolah secara manual maupun dibantu dengan mesin, dan kemudian setelah sampai mobil dijual dan disalurkan pada distributor kepada konsumen. Demikian pula barang-barang hasil produksi yang nampaknya sederhana dan bernilai rendah, misalnya kancing baju, sesungguhnya juga membutuhkan proses yang panjang dengan melibatkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkannya. Sebenarnya tidak ada sebuah kesepakatan yang bulat tentang klasifikasi faktor produksi. Perbedaan ini terkadang juga dipengaruhi oleh konteks sejarah yang mencangkupinya, yaitu selama proses pengklasifikasian ini dilakukan,
Yang termaksud dalam input manusia adalah tenaga kerja atau buruh dan wirausahawan. Sementara yang termaksud dalam input non-manusia adalah sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, gedung, dan input fisik lainnya. Manusia dapat dikatakan sebagai faktor produksi utama, sementara input non-manusia adalah input pendukung. Manusialah yang memiliki inisiatif atau ide memproses dan memimpin sebuah faktor produksi sehingga menjadi barang atau jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Minyak bumi yang masih berada di dasar bumi dalam bentuk aslinya tidak akan memberikan manfaat apabila tidak ditambang dan diolah oleh manusia. Demikian pula emas di perut bumi juga tidak akan menjadi perhiasan yang indah tanpa sentuhan tangan terampil manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang diberi kependudukan paling mulia di antara makhluk lainnya, sekaligus memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan makhluk hidup lain atau makhluk tak hidup. Berkat tersebut melekat pada setiap input yang digunakan dalam berproduksi, juga melekat pada proses produksi sehingga output produksinya akan mengandung berkah. Yang ketiga yaitu kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum, maka akan tercapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan manusia. Falah adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia. Segala aktivitas yang bertentangan dengan kemuliaan harkat kemanusiaan dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam. Karakteristik produksi yang seperti di atas akan membawa implikasi penting dalam teori produksi, sebagaimana akan dibahas pada penjelasan pada bab ini. Dalam pandangan konvensional, tenaga kerja dan kapital memiliki kedudukan yang setara, di mana keduanya adalah substitusi sempurna. Seandainya menggunakan teknologi pada kapital lebih murah daripada teknologi pada tenaga kerja, maka produsen akan memilih yang pertama. Dalam dunia nyata, implementasi konsumsi substitusi ini telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang ekonomi. Yang keempat yaitu eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah amanah, prinsip kerja, dan profesional. Yang pertama yaitu amanah. Amanah untuk kewajiban memaslahatkan maksimum. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khalifah yang harus terus dijunjung tinggi. Pengertian amanah dalam konteks ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia, yaitu falah. Dan yang kedua yaitu profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Implikasi lebih jauh yaitu dari hal ini adalah bahwasannya produsen harus mempersiapkan karyawannya agar memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Meskipun setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal yang berkaitan dengan produksi. Dengan
semakin meningkatnya kemampuan, maka jumlah barang atau jasa yang bisa dihasilkan juga semakin besar. Sebab ia bekerja semakin efisien akibat jumlah barang yang gagal menjadi semakin kecil. Berarti penggunaan input per unit juga semakin menurun. Yang kelima yaitu produksi dengan teknologi konstan. Berdasarkan semua permasalahan di atas, maka konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep yang menganggap bahwa teknologi berproduksi adalah sebuah konstan, dalam arti bahwa teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga manusia tersebut mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Selain itu, sebagai implikasi dari nilai amanah, maka kegiatan produksi haruslah menggunakan input setempat yang melimpah. Permasalahan produksi di sini adalah mencari kombinasi produk yang bisa dihasilkan dengan sumber daya yang ada guna memperoleh maslahah yang maksimum. Sebagai misal, adanya sumber daya yang melimpah yang berupa batu hitam. Contoh lain adalah ketika seorang agen melihat banyaknya tenaga kerja yang melimpah di daerah, maka ia akan berpikir bagaimana memanfaatkan tenaga tersebut agar mereka bisa memperoleh pendapatan yang layak untuk mempertahankan hidupnya dan kehidupan sebagai makhluk Allah yang tinggi. Ada banyak alternatif yang bisa dipilih, dari petani, perkebun, kerajinan, industri, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya. Yang keenam yaitu produksi dengan modal tetap. Sebagaimana implikasi dari hal di muka, maka di sini akan dieksplorasi lebih jauh mengenai teknologi berproduksi yang memposisikan modal sebagai input tetap dan manusia sebagai input variabel. Fungsi produksi menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Bisa diproduksi dengan input-input yang disuplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah modal atau kapital yang tertentu. Dengan ekspresi di atas menunjukkan adanya kandungan berkah di masing-masing setiap input. Selain keberadaan berkah yang harus ada dalam setiap produksi, Islam memandang bahwa manusia merupakan faktor produksi yang sangatlah penting. Manusia mempunyai sifat yang berbeda dengan input-input yang lain. Tidak terpakai input produksi manusia berupa modal atau kapital, misalnya alat-alat produksi tidak akan menimbulkan permasalahan yang serius, maka manusialah merupakan input paling penting dalam proses produksi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.